Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Satrio Adi selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mulia Irwansyah dengan NIM 2406012114010. Jadi di sini tokoh yang dapat memotivasi atau menginspirasi bagi saya adalah Bapak Muhammad Yusuf Hamka. Beliau ini merupakan pengusaha Indonesia yang kerap dikenal sebagai bos jalan tol. Beliau lahir pada bulan Desember tahun 1957 di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Beliau lahir dengan nama Joseph Alun, kemudian menjadi mualaf dan diangkat sebagai anak oleh ulama besar Indonesia. Ia juga pernah menjadi bendahara TKN, tim kampanye nasional Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Politisi Partai Golkar, ini juga menjabat sebagai staf khusus di Kemensos. Bapak Yusuf Hamka ini menjadi mualaf pada tahun 1981 tanpa ada penolakan dari pihak keluarga. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Tionghoa yang cukup terpelajar. Lalu beliau ini juga merupakan pendiri warung nasi kuning untuk kaum duafa. Nama asli beliau ini adalah Joseph Alun. Juga mendirikan Masjid Babah Alun di bawah Jalan Tol Ir Wiyoto Wiono, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bapak Yusuf ini mendapat nama belakang Hamka setelah Buya Hamka mengangkatnya sebagai anak. Beliau pernah bekerja di berbagai perusahaan besar dan ternama seperti komisaris. Yang pertama ada komisaris utama PT Mandara Permai, komisaris independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, lalu yang ketiga ada PT Indosiar Visual Mandiri, keempat ada komisaris PT Citra Margatama Surabaya, dan yang kelima ini komisaris PT Mitra Kaltim Resource Indonesia. Bapak Yusuf Hamka pun menceritakan bahwa kerja keras bukan satu-satunya kunci yang membuat dirinya sukses menjadi perusahaan jalan tol. Pria yang akrab disapa dengan Babah Alun ini meyakini bahwa faktor kesuksesannya saat ini karena ia sering bersedekah dan berbagi kepada sesama. Alasan Yusuf Hamka sering bersedekah karena ia sadar kalau hidup di dunia ini hanya sementara. Pria keturunan Tionghoa itu pun tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya untuk berbuat baik. Yusuf Hamka juga pernah mengatakan bahwa kesuksesan yang dia raih saat ini bukan karena kehebatannya, namun karena gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beliau memiliki karakter yang sederhana dan rendah hati. Dirinya seakan-akan mengajarkan sifat sederhana dan berbagi. Selain itu, Bapak Yusuf juga sering beberapa kali tertangkap kamera menyantap makanan di warung sederhana pinggir jalan. Contohnya seperti warteg, rumah-rumah makan yang ada di pinggir jalan. Sosok yang kini dikenal sebagai konglomerat Indonesia yang rendah hati dan dermawan ini, Bapak Yusuf pernah membagikan 7 prinsip hidupnya yang dipegang teguh selama ini untuk mencapai kesuksesan. Yang pertama ini, mempunyai mimpi dan mampu mewujudkannya. Lalu yang kedua ini, mensinergikan kemampuan terbaik di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, bergaul dengan para senior dari berbagai kalangan manapun. Lalu yang keempat itu, selalu hormat kepada orang yang lebih tua, terutama ibu dan bapak. Yang kelima itu, menjadi pribadi yang selalu amanah dan dapat menepati janji. Yang keenam itu, selalu merasa bodoh dan mau belajar. Artinya itu, walaupun kita sudah tahu atau sudah merasa pintar, kita harus tetap terus belajar. Nah, yang terakhir ini, hidup dan berpenampilan sederhana. Salah satu cara menggapai sukses dan hidup penuh berkah yang diterapkan oleh beliau, kisah perjalanan hidup anak kampung yang patut diteladani dan menjadi motivasi bersama, khususnya motivasi untuk saya pribadi. Jadi untuk timeline
target 5-10 tahun saya ke depan ini adalah saya mampu untuk menggapai dan mewujudkan mimpi-mimpi saya, lalu memiliki public speaking yang bagus, dapat berpikir secara kritis untuk bisa memecahkan suatu persoalan atau problem solving, lalu memiliki keahlian di bidang yang saya jalanin, menjadi pribadi yang berinovatif dan kreatif, dan yang terpenting ini menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain. Tapi dari semua poin timeline saya, ada satu yang paling bermakna untuk saya atau memotivasi, yaitu selalu berdoa kepada Tuhan dan jangan lupa untuk selalu bersedekah sekecil apapun, karena sedekah tidak akan membuat kita menjadi miskin. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas kewirausahaan kali ini. Apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.